Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Dito Satrio. Saya Yoga Firmansyah. Saya Kuliah Putri. Saya Farah Riyadi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan konsolidasi perolehan perusahaan anak. Pengertian entitas induk dan anak. Entitas anak adalah suatu entitas, termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan, yang dikendalikan oleh entitas lain atau dikenal sebagai entitas induk. Entitas induk adalah suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih entitas anak kepentingan non-pengendali, adalah ekuitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung pada entitas induk. Laporan keuangan konsolidasian meliputi seluruh entitas anak dari entitas induk. Selanjutnya yaitu mengenai rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, adanya suatu pengendalian yang terus-menerus dan tidak bersifat sementara. Lalu yang kedua, ada usaha dari entitas induk dan entitas anak merupakan satu bagian yang berintegrasi, dan konsolidasian memberikan adanya suatu refleksi yang wajar dan status dari entitas induk dan entitas anak. Lalu transaksi pembelian saham oleh entitas induk. Penggabungan usaha melalui pemilikan saham suatu entitas atau afiliasi merupakan investasi entitas induk kepada entitas anak. Cara pembayaran pembelian ini dapat dilakukan dengan kas atau aset lain atau dengan modal saham entitas induk. Pembelian saham entitas anak ini dapat dilakukan kepada pemegang saham lama tanpa menambah jumlah saham yang beredar, atau juga membeli saham entitas anak yang baru diterbitkan. Baik, selanjutnya yaitu pengakuan perubahan modal entitas anak oleh entitas induk. Komponen permodalan dari entitas anak terdiri dari modal saham, agio saham, dan saldo laba. Komposisi modal entitas anak ini akan dapat berubah nilainya sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada entitas anak. Selanjutnya yaitu perubahan komposisi modal ini dipengaruhi oleh adanya yang pertama laba atau rugi entitas anak, yang kedua penambahan investasi oleh entitas anak, yang ketiga pembagian dividen, dan yang terakhir ada penambahan kekayaan entitas anak. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pemodalan entitas anak dapat dicatat oleh entitas induk dengan dua cara. Yang pertama, metode ekultas atau equity method. Metode ini menganggap bahwa setiap terjadinya perubahan modal entitas anak selalu diikuti dengan adanya perubahan investasi entitas induk kepada entitas anak. Misalnya, dengan adanya laba usaha, berarti saldo laba akan bertambah. Pertumbuhan saldo laba ini akan diikuti oleh entitas induk sebesar persen kepemilikannya pada pekan investasi saham pada entitas anak. Metode yang kedua yaitu metode biaya atau cost method. Metode ini menganggap perolehan modal entitas anak hanya akan dicatat sebesar pembagian dividen untuk entitas induk. Dengan metode ini, investasi modal saham pada PT anak tidak akan berubah nilainya dengan adanya total rugi usaha entitas anak, pembagian dividen, dan lain-lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum